KTT Bridge 2024 kembali diselenggarakan di Kazan, Rusia pada tanggal 22 hingga 24 Oktober 2024. Organisasi antar pemerintah dari berbagai negara ini sekarang memasuki sejarah baru dengan cetakan sejarahnya yang berhasil mengajak 13 negara untuk menjadi mitra organisasinya. Organisasi yang awalnya beranggotakan 5 negara ini, yakni hanya Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, kini memperlebar sayapnya dan mencapai pencapaian yang luar biasa. Di dalam pertemuan tahunan mereka, sebanyak 36 negara termasuk Indonesia menghadiri kegiatan itu sebagai wadah pendorong ekonomi bagi negara-negara berkembang. Posisi Bridge tentu saja mengancam dominasi Barat dalam mengendalikan pasar global. Posisi Bridge yang menjanjikan membuat organisasi ini menjadi perbincangan hangat di dunia internasional. Bagi kalian yang penasaran, berikut kami merangkum sejumlah fakta unik dan menarik terkait hal-hal yang menjadi sorotan pada KTT Bridge 2024. Bagi kalian yang belum tahu, KTT Bridge 2024 adalah pertemuan multilateral ke-16 organisasi ini. Inisial ini muncul di tengah upaya negara-negara Barat untuk mengasingkan Rusia dari pertemuan internasional. Rusia justru membuat gebrakan dengan mengundang puluhan negara yang tergabung dalam anggota penuh Bridge dan negara-negara Global South untuk bergabung dalam pertemuan organisasi Bridge di Kazan, Rusia. Indonesia sebagai salah satu penerima undangan tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Prabowo sebagai Presiden terpilih Indonesia mengutus Menteri Luar Negeri Sugiono untuk mewakili Indonesia dalam pertemuan bergengsi itu. Langkah politik untuk menghadiri KTT Bridge di tengah guncangan politik global ternyata memberikan beberapa keuntungan terhadap Indonesia. Sebagai negara yang tergabung dalam Global South, menghadiri pertemuan organisasi Bridge merupakan hal yang penting dan krusial. Hal ini dikarenakan organisasi itu memiliki visi dan misi untuk membantu negara-negara berkembang seperti Indonesia agar dapat mengembangkan negara mereka melalui infrastruktur dan kebijakan politik yang signifikan. Dan benar saja, selepas menghadiri KTT Bridge 2024, pemerintah Indonesia dengan segala pertimbangan menyatakan sikap bahwa Indonesia siap bergabung menjadi mitra Bridge. Meskipun belum menjadi anggota penuh, langkah awal Indonesia untuk condong pada organisasi pendukung kemajuan Global South tentu saja dapat menjadi langkah yang baik, menimbang dominasi dan tekanan akibat dominasi negara-negara Barat telah lama membuat Indonesia berada di kondisi yang menyulitkan. Dominasi negara-negara Barat membuat dunia menjadi tak stabil. Hal ini dapat kita lihat dengan jelas dalam konflik regional Timur Tengah. Amerika Serikat sebagai negara adidaya Barat terus mendukung genosida yang terjadi di Palestina. Dukungannya terhadap Israel membuat Amerika Serikat memberikan sanksi ekonomi maupun politik terhadap negara-negara yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Sikap politik negara-negara Barat yang bertolak belakang dengan cita-cita sebagian besar negara di bagian Global South membuat negara-negara berkembang mendukung kemerdekaan Palestina. Ditekan melalui kebijakan ekonomi global yang membuat mata uang negara-negara berkembang semakin lemah di hadapan dolar Amerika Serikat. Untuk mengatasi masalah ini, dalam KTT Bridge 2024 pembahasan mengenai penggunaan mata uang baru sebagai alternatif dari dominasi dolar Amerika mencapai titik terang. Dalam beberapa foto yang beredar pada saat KTT Bridge 2024, nampak foto Presiden Rusia, Vladimir Putin tengah memegang sebuah uang kertas yang memiliki gambar beberapa bendera anggota penuh Bridge di dalamnya. Penggunaan mata uang baru ini ternyata merupakan jalan alternatif untuk keluar dari tekanan mata uang dolar Amerika yang kian menguat. Bahkan dalam keterangannya di KTT Bridge 2024, Vladimir Putin menegaskan bahwa ia tak melawan ataupun membenci dolar Amerika. Bagi Putin, pembuatan mata uang baru sebagai mata uang bersama para anggota Bridge hanyalah sebuah alternatif sebab sanksi ekonomi Barat terhadap Rusia telah membuat negara itu kesulitan dan tak dapat menggunakan mata uang dolar. Akibatnya tak ada jalan lain selain mengganti dolar dengan mata uang lain. Selain keputusan untuk menghentikan ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat, ada hal menarik lain yang terjadi di KTT Bridge 2024. Ada pepatah mengatakan musuh dari musuhku adalah temanku. Ungkapan ini seakan begitu relate bila kita melihat gerakan diplomasi di KTT Bridge 2024. Bagaimana tidak? Dalam KTT Bridge 2024, negara-negara yang berkonflik dan bersitegang kini berhasil untuk duduk bersama dan berdialog dalam mencari solusi bersama terkait tekanan ekonomi Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Misalnya saja China dan India, kedua negara ini telah lama bermusuhan akibat konflik perbatasan. Masalah yang sudah lama dan berkepanjangan itu telah menewaskan ribuan orang dari pihak militer India. Meskipun menanggung luka dan dendam yang cukup besar, India dengan berbesar hati membuka pintu perdamaian terhadap China.
Hal itu India lakukan demi kepentingan untuk mengalahkan musuh yang jauh lebih besar. Selain China dan India, negara lain yang juga berseteru namun dapat duduk bersama untuk mengatasi masalah yang lebih besar adalah pemimpin dari negara Armenia dan Azerbaijan. Selama kurang lebih 40 tahun belakangan ini, kedua negara bekas Uni Soviet itu telah bertempur untuk memperebutkan teritori Nagorno-Karabakh. Akibat konflik kedua negara, sebanyak puluhan ribu nyawa melayang serta kerusakan infrastruktur yang cukup parah. Uniknya dalam KTT Bridge 2024, pertemuan organisasi itu memberi dampak positif. Sebab dalam pantauan kamera media, kedua pemimpin negara, baik Armenia maupun Azerbaijan, sama-sama berdialog untuk mengatasi tekanan ekonomi negara-negara barat. Lebih lanjut, solidaritas negara-negara Bridge menjadi pendorong utama yang dapat mendukung kebebasan Palestina. Kemerdekaan Palestina kembali menjadi sorotan penting usai Presiden Palestina, Mahmud Abbas, menyatakan bahwa Palestina sangat bergantung pada kekuatan dan pengaruh negara-negara Bridge dalam membangun perdamaian dan keamanan internasional. Pernyataan itu tentu saja menjadi sorotan besar sebab pernyataan Presiden Palestina itu bagikan tamparan yang sangat dahsyat bagi negara-negara barat atas ketidakmampuan mereka dalam melihat jernih dan menghentikan peperangan. Hal menarik selanjutnya yang menjadi sorotan di KTT Bridge 2024 adalah dalam pertemuan organisasi itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono berpidato dan menyampaikan bahwa Dewan Keamanan PBB perlu direformasi. Di tengah eskalasi konflik di berbagai wilayah di dunia yang kian meningkat, Dewan Keamanan PBB seakan kehilangan dayanya dalam mengatasi sengketa di berbagai wilayah yang berpotensi mengancam perdamaian global. Dalam pernyataannya, Menlu Sugiono berargumen bahwa standar ganda yang diterapkan oleh negara-negara maju membuat lembaga tingkat global itu tak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Selain reformasi Dewan Keamanan PBB, Menlu Sugiono juga mengutarakan tentang arsitektur keuangan internasional yang tak lagi mencerminkan kenyataan dunia saat ini. Sejalan dengan pernyataan Menlu Indonesia, negara Iran juga menyuarakan hal yang senada dengan sikap Indonesia. Presiden Iran Masoud Pezeshkian bahkan mengkritik bahwa keamanan PBB dan Dana Moneter Internasional atau IMF karena telah kehilangan efektivitasnya akibat campur tangan negara-negara barat. Lebih lanjut, Pezeshkian menyatakan bahwa masa depan akan menjadi milik negara-negara yang mampu memimpin dan menciptakan tatanan dunia baru yang lebih harmoni dan berkeadilan. Dalam pernyataan presidennya, Iran mengambil sikap bahwa negara-negara Bridge perlu untuk mengurangi ketergantungan mereka terhadap sistem keuangan barat dan memperingatkan resiko yang ditimbulkan akibat ketergantungan itu. Dengan kesuksesan KTT Bridge 2024 di Kazan, Rusia, organisasi ini sebagai penantang serius mendominasi barat dalam ekonomi global. Berkaca pada rangkaian hal genting yang menjadi sorotan pada KTT Bridge 2024, membuat organisasi Bridge diprediksi akan semakin memainkan peran signifikan dalam perubahan landscape geopolitik dan ekonomi dunia.